Dios Radio Voice of Inspiration. Selamat sore Sobat Dios semua. Senang banget deh hari ini, tepatnya hari Jumat tanggal 16 Februari 2024. Tisha kembali lagi bertemu dengan kamu semua pastinya di acara Jalan Kehidupan. Dan untuk malam hari ini kita akan belajar banyak hal dari firman Tuhan, dan pastinya bukan dari Isya. Karena malam hari ini Dios Radio sudah kedatangan narasumber, seorang pendeta yang akan sharingkan tentang firman Tuhan, untuk kita banyak belajar dari firman Tuhan. Nah, malah sebelum kita mulai segala sesuatunya, Isya juga mau kasih tahu kamu nih Sobat Dios, selama acara Jalan Kehidupan ini dilakukan, disiarkan, buat kamu yang mau bertanya, kamu bisa langsung aja chat ke nomor WA kita di 0813 8722 7274. Oke, saya ulang lagi ya, di 0813 8722 7274. Dan selama 2 jam ini, dedikan kamu tinggal nanti bisa langsung chat aja ke nomor itu untuk bertanya, apalagi sesuatu dengan apa yang dibagikan, di-sharingkan malam hari ini oleh narasumber kita. Nah, sebelum kita mulai segala sesuatunya, yang pasti adalah kita akan berkenalan dulu dengan beliau, karena beliau sudah hadir di studio malam hari ini. Selamat malam Pak. Selamat malam Bu. Iya, Bapak malam hari ini kan ini pastinya kata orang adalah tak kenal maka tak sayang. Yes. Jadi biar kita juga, biar semua pendengar Sobat Dios yang ada di rumah yang malam hari ini mendengarkan acara Jalan Kehidupan malam hari ini, biar bisa kenal dengan Bapak. Silakan Bapak memperkenalkan diri dulu. Baik, nama saya Pendeta Antoni Huta Barat. Pasti istrinya satu, namanya Hartini Sopandi, dan kemudian anaknya 2, Daniel Kelvin Huta Barat SH. Dia adalah pengacara dan juga merintis toko ya, pedagang juga. Dan yang kedua, Laura Angelika, sekarang lagi semester 8 studi di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Jadi anaknya 2 putra putri. Putra putri lengkap ya Pak ya. Iya, puji Tuhan Bu. Ya, dan Bapak sendiri, ini kan Bapak berarti pendeta di sebuah gereja pastikan ya Pak ya. Nah, iya. Nama gerejanya? Kebetulan saya pernah melayani di 4 sinode ya. Oke. Ada beberapa sinode, dan terakhir ini saya melayani di Gereja Jemaat Kristus Indonesia Majesty of Christ di Mekarwangi. Wow. Bersama rekan tim pengembalaan di sana. Oke, nah malam hari ini kita akan belajar dari pastinya dari belajar tentang firman Tuhan, yang dengan temanya buat kamu ini yang udah ngelihat di Instagram, di Facebook tentang acara Jalan Kehidupan malam hari ini, kita akan belajar tentang My Role in Mission. Nah, kita akan belajar banyak, namun sebelumnya yuk kita siapkan hati kita, karena yang pasti ketika kita ingin belajar sesuatu, biar kita minta Roh Kudus yang pimpin semuanya. Amin. Sehingga apa yang kita peroleh itu benar-benar Tuhan Roh Kudus yang mengartikan dalam hidup kita. Jadi kita diberi pengertian yang baru tentang setiap firman yang dibagikan. Nah, sebelum kita mulai, saya mau minta Bapak untuk berdoa dulu. Nah, setelah itu Bapak bisa langsung untuk men-sharingkan tema sesuai dengan temanya, itu My Role in Mission. Ya. Baik, para pemirsa Dios Radio, mari kita berdoa ya. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Hati kami penuh syukur dan pujian karena kami adalah orang-orang yang Tuhan pilih menjadi anak-Mu, dan kami boleh mengasihi dan memuliakan Tuhan dan melayani Engkau. Dan kami rindu, kami yang sudah ditebus oleh darah Tuhan, kami rindu Tuhan terus pakai kami
untuk bersaksi bagi banyak orang supaya mereka juga boleh diselamatkan. Karena itu Tuhan, kami sungguh bersukacita malam hari ini khususnya kami ingin belajar tentang peran kami yang sudah ditebus supaya kami boleh menjadi saksi bagi banyak orang di muka bumi ini ya Bapa. Biarlah firman Tuhan Engkau mau berkati hamba-Mu ini, urapi menjadi saluran berkat bagi para pendengar pada sore hari ini. Kuduskan kami, layakkan kami, dan kami tolak setiap kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Ya, dan buat sobat Dio semua yang ada di rumah sore malam hari ini, mungkin kamu juga sedang dalam perjalanan. Yuk benar-benar siapkan hati kamu untuk kita menerima firman yang akan dibagikan malam hari ini. Kita percaya ketika program ini diadakan, ketika acara ini dilakukan pun bukan satu kebetulan. Karena Tuhan mau kita belajar lebih dan lebih lagi tentang mengenal itu siapa di Tuhan kita. Amen. Mengenal apa sih tujuan Tuhan menciptakan kita di dunia ini. Karena kan mungkin saat ini banyak orang yang masih bingung apa yang saya lakukan di dunia ini. Nah mungkin dari sharing malam hari ini, pemberitaan firman malam hari ini bisa membukakan pola pikir kita tentang siapa kita, apa tujuan kita ada di dunia ini, Amen. kenapa Tuhan menciptakan kita. Ya, oke, waktu dan tempat saya persilakan untuk Bapak untuk sharingkan firman malam hari ini. Baik para pemirsa, pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi bahasan kita pada malam hari ini adalah Kisah Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 12. Bagi saudara yang ada di rumah bisa buka Alkitab atau pakai handphonenya juga bisa ya. Kisah Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 12. Demikian akan saya bacakan. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Ayat yang kelima, setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Ayat 8, tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Dan ayat yang terakhir, melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Tema kita malam hari ini bagi kita semua yang ada di rumah yaitu My Role in Mission. Peran saya dalam bermisi.
Nah, seorang hamba Tuhan pernah mengatakan, jemaat atau gereja yang tidak mau memberitakan Injil atau tidak memiliki program misi adalah jemaat yang sedang dininabobokkan iblis. Mengapa? Iblis tidak senang jika ada orang yang menjadi percaya atau jiwanya diselamatkan untuk bertobat. Iblis tidak mau sebanyak mungkin orang menjadi percaya dan diselamatkan kepada Kristus. Mengapa? Karena iblis ingin supaya sebanyak mungkin orang binasa atau masuk neraka. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita harus memahami bahwa gereja yang berkenan kepada Allah adalah gereja yang giat memberitakan Injil, bermisi untuk memenangkan jiwa bagi Kristus Tuhan kita. Inilah ciri khas gereja yang hidup. Gereja yang melaksanakan kehendak Tuhan di dalam perintah amanat agungnya. Di dalam perkataan Tuhan Yesus sebelum terangkat ia ke sorga ketika ia ingin berpisah dengan murid-muridnya di dalam Matius pasal 28 ayat 9. Tuhan Yesus berkata, "Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Nah, Bapak Ibu yang terkasih dan saudara yang berada pendengar, saya dan istri saya sangat senang bermisi kemana saja Tuhan utus. Kami pergi ke Pulau Sumatera, Sulawesi Tengah, NTT, dan sekitar Jawa Barat. Kami tahu bahwa mereka butuh Injil Kristus. Mereka butuh kabar keselamatan agar mereka memiliki pengharapan abadi, yaitu hidup yang kekal selama-lamanya bersama Tuhan. Pada kesempatan ini sesuai nats firman Tuhan yang sudah saya baca dan kita dengar bersama, akan menjelaskan bagaimana jemaat Antiokhia memiliki tanggung jawab serta berperan untuk melaksanakan misi Tuhan. Saya ingin mengemukakan ada 5 kesan dan pesan yang baik dari model gereja Antiokhia di dalam ayat 1-12 dari pasal 13 ini yang harus kita teladani atau kita tiru oleh seluruh jemaat. Nah, 5 kesan dan pesan dari jemaat Antiokhia ini, pertama kita bisa melihat pada ayat 1. Dikatakan di dalam jemaat ada jabatan-jabatan di dalam gereja itu. Ada nabi, ada pengajar, dan ada rasul-rasul yang diurapi oleh Roh Kudus. Nabi, pengajar, dan rasul atau pemberita Injil. Ini adalah suatu jabatan gerejawi pada masa itu untuk memperlengkapi suatu pelayanan gereja bagi jemaat. Jadi ada hamba-hamba Tuhan, tapi nilainya yang luar biasa. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini harapan kita juga di jemaat-jemaat, hamba-hamba Tuhan yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Ini kesan pertama yang saya lihat dari ayat pertama tadi ya. Nah, kesan yang kedua yang saya lihat, komunitas jemaat Antiokhia adalah jemaat yang peka terhadap suara pimpinan Roh Kudus. Dikatakan pada ayat 2, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Di sini dapat kita pahami bahwa jemaat Antiokhia peka mendengar suara pimpinan Roh Kudus, sehingga mereka melakukan sebuah misi pengutusan pengabaran Injil. Jadi, jika ada gerakan gereja yang rindu memenangkan jiwa-jiwa, mereka harus juga peka terhadap suara pimpinan Roh Kudus. Nah, kesan yang ketiga yang saya lihat dari jemaat Antiokhia dari pasal 13 ini, jemaat Antiokhia adalah jemaat yang mengandalkan kuasa doa dan puasa, ya, untuk suatu misi pengutusan. Nah, dikatakan pada ayat ketiga, maka berdoa dan berpuasalah mereka. Wow, ini luar biasa. Saudara yang terkasih, apakah dalam suatu gereja kita masa kini masih kita temukan jemaat yang memiliki hati untuk mengandalkan doa dan puasa? Atau gereja yang lebih cenderung di dalam suatu kebersamaan seringnya makan ya? Kebersamaan atau fellowship itu memang penting. Oh, kita senang sekali. Kita saling bergandengan tangan, kita saling menguatkan, bahkan kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Tetapi jangan lupa
doa dan puasa juga sangat penting untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan. Antiokhia menjadi model gereja yang berdoa dan berpuasa. Nah, kesan yang keempat yang saya lihat, ada pengutusan lintas budaya atau cross culture, ya. Wah, ini hebat, luar biasa. Dari ayat 4-5 dikatakan Paulus dan Barnabas diutus bermisi. Nah, banyak gereja saat ini hanya mementingkan penyelenggaraan ibadah saja, tetapi tidak memiliki program misi atau pengutusan pekabaran Injil. Gereja Antiokhia bahkan melakukan pengutusan cross culture, lintas budaya, untuk memenangkan jiwa. Nah, apakah ini juga masih dilakukan gereja masa kini, mengutus untuk pekerjaan penginjilan? Dan kesalahan yang kelima yang saya dapatkan, jika kita melihat ayat 7-12, dampak dari pengutusan Paulus dan Barnabas, ada demonstrasi kuasa Allah dinyatakan dan ada jiwa diselamatkan. Dapat kita saksikan dalam ayat 11 dan 12, Roh Tuhan bekerja untuk menyertai hamba-hambanya yang diutus. Dikatakan dalam ayat 11, seorang bernama Bar Yesus atau Elimas namanya dalam bahasa Yunani, seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia teman dekat gubernur pulau Siprus yang bernama Sergius Paulus. Bar Yesus, si nabi palsu, ingin menghalang-halangi Barnabas dan Paulus supaya membelokkan gubernur itu dari imannya. Di ayat 9 dikatakan, tetapi Paulus yang penuh Roh Kudus menatap dia dan menegur dia, sehingga Bar Yesus si nabi palsu itu dibutakan saat itu juga. Nah, kita lihat melalui demonstrasi kuasa Allah tersebut dinyatakan, gubernur pulau tadi yang pintar itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nah, saya ingin sedikit masuk dalam satu kesaksian di dalam misi pengutusan kami waktu kami berangkat ke sebuah pulau di Sumatera. Dalam mission trip saya dan istri saya, ketika kami pergi ke sebuah pulau di Sumatera, ada sebuah keluarga yang tidak menghendaki kehadiran kami di desa mereka untuk mengadakan KKR dan pengobatan medis. Informasi yang kami dengar dari panitia, keluarga ini sangat menentang kegiatan yang akan kami lakukan di kampung tersebut. Puji Tuhan, akhirnya setelah kami selesai mengadakan KKR dan pengobatan serta pembinaan jemaat beberapa hari di sana, sorenya kami pulang ke kota untuk menginap di sebuah hotel. Baru saja sore itu kami masuk hotel dan pergi untuk mencari makan, kami ditelepon oleh panitia tadi bahwa orang yang tidak suka dengan kehadiran pelayanan kami baru saja meninggal. Dia katakan seperti itu. Kami sangat terkejut karena informasi dari panitia tersebut mengatakan bahwa keluarga ini sangat menentang kami. Disinilah kami sadar dan yakin bahwa Tuhan akan menyertai hamba-hambanya yang pergi untuk bermisi, untuk melangkah, untuk pekerjaannya yang mulia. Jika kita mau pergi bermisi, maka penyertaan Allah yang ajaib akan menyertai hamba-hambanya. Nah, saya ingin mengulangi lagi kesan dan pesan yang saya dapatkan dari ayat 1-12 dari Kisah Rasul ini. Apa yang bisa kita lihat singkat saja. Pertama, di jemaat Antiokhia, pertama, ada hamba-hamba Tuhan, Nabi Rasul yang diurapi yang Roh Kudus. Ini luar biasa, bagus sekali. Kesan kedua yang saya lihat tadi, yang sudah saya jelaskan, jemaat Antiokhia adalah jemaat yang mengikuti suara pimpinan Roh Kudus. Nah, yang ketiga, sekilas kesan dari jemaat Antiokhia adalah jemaat yang berdoa dan berpuasa. Yang keempat, tadi dikatakan gereja Antiokhia adalah gereja yang bermisi dan mengutus. Mereka mengutus Paulus dan Barnabas. Dan yang kelima, hasil pengutusan, ada demonstrasi kuasa Allah dan gubernur Pulau Siprus bertobat dan percaya
menerima Tuhan Yesus. Luar biasa, suatu pejabat tinggi di pulau itu membuka hati bagi Kristus. Pelajaran apa yang bisa kita tarik dari Kisah Rasul 13 ayat 1-12 ini? Mari, pertama, jemaat harus pergi bermisi. Seperti jemaat Antioquia, mengutus pemberita Injil untuk keselamatan jiwa-jiwa. Pulau-pulau sangat menantikan kabar baik agar mereka mendengar tentang Dia dan percaya kepada Dia yang menyelamatkan hidup. Roma ayat 10 ayat 14 mengatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Pelajaran pertama yang bisa kita lihat di sini, betapa indahnya mereka yang diutus. Saya pikir-pikir dalam hidup saya sangat berutang. Kebetulan saya ini orang berasal dari Sumatera Utara, Tapanuli, orang Batak. Saya sangat berhutang dengan seorang hamba Tuhan yang tinggal di Eropa, di Jerman. Dia bisa mau berangkat ke pedalaman, dulu masih hutan rimba tentunya di Tapanuli ya, namanya Nomensen. Rasanya satu saat kalau saya ketemu dia di surga, mungkin saya mau cium kaki kalau seperti itu ya. Saya bisa salam dia. Puji Tuhan, kami bersyukur engkau bisa datang ke kampung kami sehingga kami orang-orang Batak boleh mendengar kabar baik dan kami diselamatkan. Nah, jadi pengutusan itu sangat penting dan kabar keselamatan itu harus disampaikan. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita tarik, orang percaya harus bergiat dalam doa dan puasa. Untuk mempersiapkan dan mengutus kepada orang-orang yang membutuhkan Injil keselamatan dibutuhkan, kita perlu doa puasa. Dahulu ketika Eropa Timur di bawah kesatuan Uni Soviet sangat menutup diri terhadap Injil Kristus. Namun banyak orang percaya selalu bertekun dalam doa dan berpuasa untuk negara-negara di bawah kesatuan Uni Soviet. Akhirnya Soviet runtuh, Bapak Ibu dan Saudara. Dan dapat kita saksikan sekarang Injil begitu leluasa masuk di negara pecahan Soviet tadi. Dan kita boleh menyaksikan banyak orang semakin cinta Tuhan di sana. Teruslah berdoa bagi jiwa-jiwa, bagi bangsa-bangsa. Timur Tengah butuh doa kita. Nah, kalau tadi jemaat Antioquia berdoa, kita juga harus meneladani seperti itu. Berdoa untuk Tiongkok, 1,5 miliar penduduknya. Itu kalau 20-30% nanti dibukakan hatinya dan percaya. Wow, berapa itu banyak, sebegitu banyaknya. Nah, kita juga perlu berdoa untuk Eropa yang mulai ateis ya. Dulu mereka mendengarkan Injil, mereka lebih dahulu daripada kita yang di Asia Tenggara. Tetapi justru mereka sekarang banyak ateis. Nah, kemudian pelajaran yang ketiga, mari saudara pendengar untuk peduli dan memiliki belas kasih kepada jiwa-jiwa yang akan binasa. Dikatakan Yudas 22 dan 23, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi kepada kita pendengar semua. Jika ada orang yang sedang terkepung api di sebuah rumah yang sedang terbakar, apakah reaksi kita? Apakah kita hanya menonton saja dan membiarkan mereka yang terkepung api yang akan membakar mereka sehingga mereka mati? Sebagai orang percaya, sesuai Yudas 22-23 tadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menunjukkan belas kasihan dan menyelamatkan mereka dengan cara merampas mereka dari api. Atau jika ada seorang yang akan tenggelam di kolam renang atau di pantai, tepi pantai, di pantai laut seperti itu.
Apakah reaksi kita ketika dia mengatakan help, tolong, tolong, tolong? Apakah kita berpangku tangan dan menjadi penonton saja? Membiarkan dia mati tenggelam? Harusnya tidak, bukan? Kita tidak boleh berpangku tangan dan menjadi penonton yang baik. Minimal kita harus menolong dengan cara melemparkan pelampung keselamatan baginya. Atau kalau ada orang yang butuh Injil, kita harus cepat untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada dia. Nah, dalam pengalaman saya, ada seorang bapak yang menentang akan nama Yesus. Tapi suatu saat ketika dia sakit, ini pelayanan saya ketika saya mengembalakan di Bangka. Nah, saya datangi dia, saya pegang perutnya, sudah keras sekali. Ternyata di perutnya itu ada kanker yang ganas. Keras sekali. Nah, kemudian saya sampaikan Injil kepadanya. Pak, Bapak sakit. Iya, muse. Muse itu pendeta artinya kalau bahasa Mandarin. Gembala. Apakah Bapak mau saya doakan? Mau. Sebelum saya doakan, Bapak mau dengar saya menceritakan bahwa ada Tuhan Juru Selamat yang bisa mengampuni dosa. Apakah Bapak mau percaya? Bla bla bla, saya ceritakan Injil, dia membuka hati. Saya sangat terkejut, justru dia yang menantang saya. Kalau saya percaya Yesus, katanya dibaptis ya Pak, ya Muse. Saya katakan, Bapak mau dibaptis? Bisa nggak sekarang katanya? Oh bisa, bisa sekali. Nah, akhirnya Bapak itu saya baptis, terima Tuhan Yesus. Tapi memang ada dampaknya, ternyata anak-anaknya tidak setuju. Setelah saya pulang, ada satu keributan dalam keluarga. Karena kenapa Papa dibaptis? Kenapa Papa mau jadi orang Kristen? Nanti makanan orang Kristen apa? Gak bisa dikasih makan apel, babi hong, atau yang enak-enak. Udah orang Kristen dikasih makan bunga, itu sering ditabur bunga di kuburan. Jadi Papa makannya nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian akhirnya meninggal. Tapi puji Tuhan, satu keluarga ini meminta kami untuk mengadakan persekutuan sebulan sekali di rumahnya. Sungguh luar biasa dan ajaib. Salah satu ada cucunya juga senang sekali kalau kami datang. Nah, dia selalu setiap hari Natal harus ada pohon terang di rumahnya. Ini keajaiban anugerah dari kuasa Roh Kudus yang membukakan hati orang yang belum percaya. Nah, pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Radio Dios, bagaimana agar saya berperan memberitakan Injil? Bagaimana agar saya bisa berperan memberitakan Injil? Pertama, Anda dan saya harus memiliki hati yang dikuasai kasih Kristus. Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 14, kenapa dia mau memberitakan Injil? Dia katakan di dalam 2 Korintus ini, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Kasih Kristus yang menguasai kami. Saya berharap semua pendengar, biarlah hatimu dikuasai kasih Kristus. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka sudah mati. Hidup Paulus dikuasai oleh kasih Kristus. Kasih Kristuslah yang menggerakkannya untuk memberitakan Injil. Dasar kasih inilah yang harus ada di dalam diri kita, sehingga kasih itu akan menggerakkan hati kita untuk melihat jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Biarlah hatimu dikuasai kasih Kristus. Jadi bagaimana saya supaya berperan? Berikan dulu hatimu dikuasai kasih Kristus, sadar bahwa Kristus sudah mati untuk semua orang. Ini yang kedua. Yang kedua, sadar bahwa kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Ayat ke-15-nya dari 2 Korintus tadi, pasal 5 mengatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kesadaran Paulus untuk memberitakan Injil adalah karena dia sadar dan tahu bahwa Kristus telah mati untuk dirinya sendiri.
Dan dia tahu bahwa Kristus juga telah mati untuk orang lain. Jadi jika dia ada dan hidup, waktu itu maksudnya, dia katakan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Kristus yang sudah mati baginya, agar orang lain juga dapat dibangkitkan dan diselamatkan. Jadi bagaimana agar kita dapat berperan untuk memberitakan Injil? Pertama itu dikatakan hati kita harus dikuasai oleh belas kasih Kristus. Dan yang berikutnya lagi, kita harus sadar bahwa hidup kita ini bukan untuk diri kita sendiri. Saudara tidak akan bisa bilang, ya udah saya sudah jadi orang Kristen. Puji Tuhan. Nanti kalau sakit ada yang melawat. Nanti kalau mau menikah ada yang memberkati. Nanti kalau ada masalah ada yang mengunjungi, menghibur. Dan bahkan kalau saya mati ada yang mengubur. Orang Kristen tidak bisa sampai di situ saja. Ingat bahwa Kristus udah mati bagi kita, biarlah kita juga hidup bagi Kristus. Dan kita sadar bahwa Kristus juga udah mati bagi orang lain, sehingga orang lain juga perlu kita sampaikan berita Injil. Dan yang bagian berikutnya lagi, bagaimana saya dapat bersaksi? Nah, banyak orang Kristen belum pernah sama sekali bersaksi atau memberitakan Injil kepada orang lain. Mereka selalu punya banyak alasan. Misalnya, bagaimana saya mulainya? Saya nggak bisa. Atau caranya bagaimana sih? Saya belum bisa. Caranya itu saya nggak bisa secara sistematis atau seperti pendeta-pendeta seperti itu. Atau penginjil-penginjil atau majelis-majelis yang fasih bicara. Saran saya, saudara harus mencoba dan melakukannya sekarang juga. Memang banyak metode atau cara untuk memberitakan Injil. Saudara perlu belajar salah satu metode yang dilakukan di dalam program gereja kita masing-masing. Tetapi pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan bagaimana kisah orang Gerasa yang dirasuk banyak setan, legion, di dalam Injil Lukas pasal 8. Yang akhirnya orang yang kerasukan setan itu bisa bersaksi. Bayangin orang yang kerasukan setan akhirnya bisa dapat bersaksi. Nah, itu ada di dalam Lukas pasal 8 ya, ayat 38 dikatakan, dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Nah, dalam ayat tersebut, orang Gerasa yang sudah sembuh dari kerasukan itu ingin mengikut Yesus dalam kisah itu kemanapun Yesus pergi. Yesus melarangnya dan menyuruhnya pergi pulang ke rumahnya dan menyuruh menceritakan segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasnya. Kemudian dikatakan orang yang sudah waras itu, yang dirasuk setan tadi, pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Jadi dari kisah orang yang kerasukan setan itu sangat simpel atau praktis sekali memberitakan Injil. Jadi bersaksi dan memberitakan Injil itu gampang bukan? Sampaikan saja bagaimana saudara sekarang telah menerima Tuhan Yesus di dalam hatimu. Bahwa Yesus sudah mengampuni dosamu. Dan bagaimana Yesus telah mengubah hidupmu dari hidup dahulu dan hidup yang sekarang. Nah, itu juga yang pernah saya saksikan di dalam pelayanan penginjilan saya. Bersaksi bagaimana dulu saya orang yang jauh dari Tuhan. Kami biasa minum alkohol. Kami biasa minum mabuk-mabuk waktu zaman dulu. Nah, tapi bagaimana saya perokok berat waktu dulu, bahkan SMP sudah menghisap ganja. Tetapi saya bisa bersaksi kepada anak remaja, pemuda, Tuhan mengubah saya. Dia masuk dalam hati saya serahkan hidup saya, dosa saya diampuni, dan saya menyerahkan hidup bagi dia. Begitu gampang bersaksi, saudara. Jadi, saudara merasa belum mampu bersaksi dan belum percaya diri,
dalam memberitakan Injil dengan baik. Sama seperti saat saya pertama sekali dulu rindu memenangkan jiwa, saya hanya membawa jiwa baru tersebut kepada hamba Tuhan. Itu cara saya dulu menyampaikan Injil, sangat sederhana. Caranya, yuk kita cari Tuhan. Saya ajak para pemuda ke gereja, saya tidak bisa melayani mereka, saya serahkan kepada hamba Tuhan. Nah, yang berikutnya lagi, di manakah kita dapat bersaksi? Nah, ini sangat unik. Dosen saya pernah mengatakan, bermisi itu seperti filosofi gatal. Wow, apa itu filosofi gatal? Nah, pertama dikatakan di mana gatal di situ digaruk. Jika tangan saya gatal digigit nyamuk, yang digaruk pasti di tangan, bukan kaki yang digaruk. Karena yang digigit nyamuk tangan. Artinya sudah jelas ada misi untuk beritakan Injil di dapurmu. Itulah tempat untuk melayaninya. Sampaikan di dapurmu. Mungkin di situ ada pembantu. Mungkin juga di tempat kerja, di lingkungan, di persahabatan saudara. Garuk, itulah tempat misinya. Jadi sangat sederhana sekali. Di mana gatal, di situ digaruk. Artinya kalau kita melihat ada sesuatu yang indah untuk sampaikan Injil, ya di mana saja sampaikan. Kemudian filosofi gatal sekarang, digaruk sekarang. Kalau kita digigit nyamuk, gatal di kaki, kira-kira kapan kita garuk? Pasti saat itu juga, bukan? Masa besok digaruk? Atau bulan depan? Atau tahun depan? Itu aneh. Hari itu gatal, hari itu digaruk. Paling baik sekarang digaruk, artinya saat ada kesempatan, laksanakan juga. Ada celah untuk sampaikan Injil, hari itu juga garap. Saya pernah ngobrol, ada kans untuk menyampaikan Injil ini di bus waktu pulang ya, apalagi satu malam di bus ya, waktu dari Jawa waktu itu ke Jakarta, ke Bandung. Saya sampaikan Injil sambil ngobrol. Nah, karena saya lihat ada kans, hari itu juga, menit itu juga saya sampaikan Injil. Yang ketiga, gatal tetapi susah digaruk. Misalnya di punggung itu gatal. Saudara bisa pakai alat, bukan? Harus pakai alat. Artinya, jika saudara belum mampu sampaikan Injil, saudara belum fasih atau belum menguasai metode dengan baik, berarti ada pakai alat. Artinya, perlu bantuan. Saudara bisa panggil hamba Tuhan atau penginjil, kita ajak. Mungkin dia orang yang selalu ingin berdebat saja atau dia selalu menentang Tuhan, ya panggillah orang lain yang lebih cakap. Nah, akhir kata, mari kita berperan seperti jemaat Antioquia yang begitu luar biasa, yang betul-betul mereka mengasihi jiwa-jiwa. Nah, Antioquia adalah gereja yang mengutus. Antioquia adalah gereja yang berdoa dan berpuasa, peka terhadap suara Roh Kudus. Mari kita belajar seperti ini. Saya pikir ini saja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah. Ya, itu dia Sobat Dios, sharing malam hari ini tentang my role in mission. Nah, biar kita dari sharing yang dibagikan hari ini tentang bagaimana jemaat di Antioquia. Nah, kita belajar dari situ bahwa nggak ada yang namanya kata terlambat ketika Tuhan sudah mengutus kita untuk melakukan satu misi. Dan nggak mungkin Tuhan mengutus kita tanpa persiapan. Betul ya Pak ya?
Yes, yes. Karena banyak orang kan yang saat ini yang mungkin kamu juga punya banyak pertanyaan nih. Karena kan seperti yang kamu dengar tadi dari awal bagaimana Bapak Pendeta sendiri sudah mengungkapkan bahwa beliau banyak sekali melakukan banyak melakukan misi-misi yang berhubungan dengan menjalin ini dengan jiwa, menjangkau jiwa-jiwa. Nah, sebelum kita kembali untuk kita ngobrol lebih banyak lagi tentang bagaimana pengalaman beliau, pastinya itu kan bukan hal yang mudah. Ketika satu kali Tuhan mengutus kita untuk pergi, ya kan, apalagi belum ada pengalaman. Buat kita yang belum ada pengalaman, mungkin dari Bapak Pendeta ini bisa memberikan masukan untuk kita bagaimana caranya. Karena kan dari pengalaman yang sudah dilakukan oleh Bapak Pendeta sendiri, mungkin itu membuka bahwa oke, mungkin ini yang Tuhan mau kita lakukan buat hidup kita menjadi lebih jadi berkat, bisa jadi berkat untuk banyak orang. Karena saat ini banyak orang yang bingung gimana caranya untuk hidup kita bisa jadi berkat. Yes. Nah, mungkin ini salah satu cara Tuhan untuk membuka pola pikir kita bahwa banyak hal yang bisa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita yang membuat kita jadi ini loh yang bisa kamu lakukan untuk jiwa-jiwa yang ada di luar sana, untuk membawa mereka mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Nah, sebelum kita untuk kita lebih ngobrol lebih dalam lagi tentang My Role in Mission ini, kita akan dengerin dulu beberapa lagu. Jadi buat kamu semua yang mungkin punya pertanyaan, mungkin kamu juga punya pengalaman yang mau di-sharingkan juga boleh. Kamu bisa langsung chat aja ke nomor WA kita di 0813 8722 7274. Isi ulang lagi ya di 0813 8722 7274. Ya, Sobat Dios semua, kita kembali lagi di acara Jalan Kehidupan. Pastinya Isya gak sendiri bersama Bapak Pendeta Antoni Huta Barat. Dan kita sedang belajar tentang firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 1-12 tentang My Role in Mission. Apa sih yang bisa kita berikan dari hidup kita untuk Tuhan, ya kan? Nah, ini ngomongin tentang my role in mission. Pasti kan Tuhan menciptakan kita ada di dunia ini bukan satu kebetulan atau iseng ya Pak ya. Yeah. Tuhan pasti menciptakan kita dengan satu tujuan. Biar hidup kita bisa jadi berkat. Amen. Terutama memberitakan apa yang menjadi isi hati Tuhan, firman Tuhan untuk setiap orang yang ada di dunia ini. Yeah. Ya, sehingga mereka pun bisa diselamatkan dan mereka bisa mengenal bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain yang bisa membawa mereka masuk surga kecuali Tuhan Yesus. Amen. Nah, kan Bapak sendiri sudah mempunyai pengalaman yang luar biasa nih, karena dari misi yang dilakukan menjangkau jiwa-jiwa, Bapak juga sudah punya pengalaman itu. Nah, sebagai kita nih, sebagai anak-anak muda, hati ada pengen banget gitu pelayanan keluar gitu datang menangkan jiwa-jiwa, melayani jiwa-jiwa yang ada di luar sana gitu. Cuman kan biasanya anak muda tuh punya ketakutan bahwa aduh gimana cara ngomongnya, aduh apa yang harus saya lakukan, langkah apa yang harus saya ambil. Nah, berdasarkan dari pengalaman Bapak, nih mungkin Bapak juga bisa sharingkan pengalaman pertama Bapak ketika Tuhan meminta Bapak untuk melakukan satu pelayanan untuk melayani jiwa-jiwa. Silakan Pak. Ya, baik. Ketika saya tahun 85 bulan Juli bertobat, itu minggu ketiga bulan Juli, saya lupa tanggalnya, tahun 85 di Jakarta. Kebetulan saya di sebuah gereja yang bermisi gitu, gereja yang mengutus, gereja yang giat cari jiwa. Nah, waktu saya masuk pertama sekali di gereja itu, saya mendengarkan firman Tuhan. Dan mungkin banyak juga pemirsa yang juga dengar nama itu ya, pengkhotbahnya waktu itu kebetulan KKR Royan Huta Sohid. Waktu dia tantang, kalau kamu tidak menghasilkan buah, kamu akan dipotong, ranting itu akan dipotong, dibuang, bahkan dibakar. Wah, di situ saya terima Tuhan Yesus, ditantang terima Tuhan Yesus, saya mau
menghasilkan buah. Saya mau berarti bagi Tuhan. Dan sejak minggu ketiga pertama tahun Juli 85 itu saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan di situ saya sadar bahwa saya adalah orang yang berdosa. Dan saya sadar di situ bahwa Tuhan mampu menguduskan saya, mengampuni saya, bahkan Dia juga bisa memakai setiap orang. 3 bulan pertama saya bertobat, saya baca firman Tuhan, saya kemana-mana ikut persekutuan, sampai mulai dari di Jalan Iman Bonjol di Jakarta, waktu itu tinggal di Pondok Gede, sampai ke Muara Karang, Pluit, ada persekutuan saya ikut gitu. Apalagi diajak gratis, saya mau sekali. Di situ muncul di dalam hati saya, kemana mereka-mereka jika mereka tidak mengenal Kristus, jika mereka belum menerima Kristus dalam hidupnya. Yang saya tahu 3 bulan pertama itu mereka akan binasa. Mereka akan masuk neraka. Di dalam hati saya muncul suatu kerinduan. Dan saya melihat ada satu sasaran. Waktu itu saya pengangguran. Karena saya juga sudah mau menyerahkan diri kepada Tuhan, mau jadi sekolah teologi, tapi saya harus dipersiapkan dulu di rumah pendeta katanya, supaya rajin, supaya dinilai dulu apakah layak jadi hamba Tuhan. Jadi 3 bulan pertama itu saya tinggal di rumah ponakan saya. Tapi ada seorang pemuda waktu itu usia saya 21 tahun. Suka datang ke rumah ngajak ngobrol. Nah, saya lihat ini kayaknya, maaf kebetulan waktu itu saya bisa berhenti merokok gitu ya. Berhenti merokok, berhenti minum dan sebagainya. Saya melihat ini orang kayaknya belum lahir baru. Saya lihat ini orang belum terima Yesus dalam hidupnya. Ini di mana gatal di situ digaruk gitu. Nah tapi saya nggak bisa menyampaikannya. Jalan satu-satunya saya ajak dia ke gereja. Saya ajak, kebetulan ada KKR. Kebetulan waktu ditantang terima Tuhan Yesus, dia nggak mau ngangkat tangan gitu. Siapa mau angkat tangan? Siapa mau terima Tuhan Yesus angkat tangan? Saya lihat dia, saya udah doain di sampingnya. Ternyata dia belum nggak mau angkat tangan. Setelah selesai kebaktian, kenapa kamu tadi nggak angkat tangan, nggak mau terima Tuhan Yesus ya? Mau, cuma malu. Ayo udah, kalau gitu, bagaimana kalau saya panggil hamba Tuhan supaya kamu dilayani? Bagaimana? Mau katanya. Puji Tuhan, saya ingat ada hamba Tuhan, saya di situ pas jalan, Pak tolong Pak, ini ada teman saya, bisa nggak dilayani secara pribadi? Nah disitulah saya membawa satu jiwa, bukan ya Tuhan pakai saya saat itu ya. Tapi apa yang terjadi saudara? Nah kemudian kami mulai giat persekutuan doa, kami giat ke gereja, kami giat mulai pelayanan, dia juga baru lahir baru. Tapi satu saat waktu kami mau ke Taman Mini, rupanya pulangnya naik motor, dia jatuh, kepalanya, helmnya dipegang tapi tidak pakai. Nah hanya terserempet pelan saja, kepalanya terantuk di aspal, kemudian dia meninggal. Tuhan, kok saya bawa jiwa? Akhirnya satu saat dia dipanggil Tuhan. Saya merasa, kenapa bisa begini Tuhan? Tapi yang saya pikirkan, waduh, saya bersyukur dia saya bawa untuk mengenal Tuhan, menerima Tuhan, bahkan dia mulai terlibat bantu pelayanan di sekolah minggu. Dan dia bilang, itu ada wesel, waktu dia sebelum meninggal itu ada wesel dari mama saya, tolong kasih sama Antoni supaya dia sekolah jadi pendeta ya. Waduh, setelah itu dia meninggal ya, dibawa ke rumah sakit, lupa itu di dekat Cililitan, waktu itu ada dekat rumah sakit. Saya pikir ini pengalaman pertama saya. Jadi saya tidak bisa menginjili, belum mengerti, belum fasih, belum tahu metodenya, langkah-langkahnya bagaimana. Tapi yang saya lakukan bawa dia, Bu. Kira-kira gitu. Nah, bahwa nih kita nggak pernah tahu ya cara Tuhan untuk membuat kita bisa menyentuh jiwa-jiwa ini, kita nggak pernah tahu. Buktinya dari pengalaman Pak Antoni sini kita bisa tahu bahwa Tuhan caranya luar biasa, yang
Dan kita pun gak pernah tahu umur orang Iya. seperti apa. Iya. Ternyata mungkin ini cara Tuhan untuk menangkan satu jiwa Iya. ini karena Tuhan punya rencana yang berbeda nih. Umur dia segini ternyata. Iya. Mungkin ini biar dia dimenangkan Tuhan dan akhirnya dia berada bersama dengan Tuhan karena dia sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat. Makanya buat kamu nih Sobat Dios, percayalah ketika memang di hati, karena tadi seperti yang Bapak Pendeta Antoni juga udah bilang bahwa itu tuh ada satu kayak gerakan di hati yang mengatakan bahwa pasti Roh Kudus yang bekerja saat itu yang memberitahu bahwa ini ada satu orang yang Perlu diselamatkan. yang perlu diselamatkan, ya kan? Nah, itu Roh Kudus yang bekerja. Makanya yuk sekarang peka dengan suara Roh Kudus. Ya walaupun memang awal-awal agak susah, karena kadang kita gini, ini suara saya, suara Roh Kudus atau suara siapa ini gitu. Tapi dengan belajar pasti akan bisa membedakan ini suara Roh Kudus atau bukan. Dan pastinya ketika itu suara Roh Kudus nggak mungkin dibawa untuk sesuatu yang jelek. Pasti sesuatu yang bagus. Ya Pak ya. Pasti. Karena berdasarkan dari apa yang pengalaman Bapak sendiri bilang bahwa Tuhan tuh bekerja memberitahu bahwa tentang satu pribadi yang ternyata Tuhan sudah punya rencana yang berbeda dengan pribadi ini. Dan dan akhirnya pribadi ini dimenangkan lewat Bapak. Itu pengalaman yang luar biasa loh. Buat kamu nih Sobat Dios, yuk jangan pernah menyerah. Mungkin belum waktunya sekarang. Mungkin dari tempat kerja kamu kita nggak pernah tahu dengan bagaimana kamu memberitakan Injil lewat istilahnya cara kamu bersikap, kamu berkata-kata. Betul. Itu mungkin cara Tuhan. Iya. Yang Tuhan pakai kamu untuk bisa menangkan banyak jiwa, itu bisa ya Pak ya? Bisa. Dan kemungkinan dia sedang menunggu Anda yang mau dipakai Tuhan menyampaikannya, atau saudara diam-diam aja atau masa bodoh. Nah sekarang kita yang sudah mengerti firman Tuhan, ya kita harus bersikap, berbuat, bertingkah melalui perkataan, perbuatan, dan say hello, bersahabat. Akhirnya dia bisa melihat Kristus dalam dirimu dan dia tertarik, dan kemungkinan dia juga bisa bertanya dan akhirnya dimenangkan. Bagi Tuhan. Nah ini memang benar loh Sobat Dios. Kadang gini, mungkin kamu juga gini. Tapi kadang-kadang nih Pak, kita udah misalnya gini, dari kita udah tahu nih, oh cara Tuhan tiba-tiba di hati memberitahu caranya seperti ini. Cuman kok kayaknya orangnya kayak nggak ada respon, nggak ada kayaknya kok nggak ada ketertarikan gitu. Kayaknya biasa-biasa aja. Nah, Bapak punya pengalaman Bapak selama Bapak melakukan misi gitu kan, pasti menemukan tipe-tipe orang yang berbeda nih Pak. Ya banyak sekali ya. Ada yang cuek. Contohnya saya di satu tempat di Padalarang. Memang keluarga ini istrinya sudah kenal Tuhan Yesus, tapi suaminya sama sekali masa bodoh, jauh dari Tuhan gitu. Kalau saya melawat ke situ, ke rumahnya, wah dia merokok, dia cuek, masa bodoh di depan saya, lewat, paling ganggu kepala begitu saja. Berapa kali saya lawat seperti itu sikapnya. Tapi saya dengan penuh kasih, saya mau pulang, saya tegur dan sebagainya. Tapi satu saat saya terkejut sekali. Dia buka hati, dia bilang, padahal belum pernah ngobrol dekat seperti itu ya. Dia bilang, istrinya bilang, yuk Pak Anton itu sering datang, itu artinya ngajak ke gereja. Dan akhirnya dia datang mau ke gereja. Saya pendekatan, dia orang yang suka berjudi ya. Ternyata kesaksian istrinya, dia suka meninggalkan sampai 3 hari. Wah. Main judi, lupa pulang. Dan satu saat saya layani, terima Tuhan Yesus dan dibaptis. Dan dia menjadi orang yang cinta Tuhan.
dan menjadi salah satu pengurus gereja. Wow, Ini luar biasa. gitu. Jadi jangan merasa baru ditolak sekali langsung down, langsung tersinggung, langsung aduh kayaknya susah. Nggak perlu gitu. Jadi mungkin beberapa kali lewat persahabatan walaupun dicuekin, didoakan terus, Tuhan bisa bekerja menggerakkan hatinya dan dia akhirnya menjadi anak Tuhan dan luar biasanya lagi menjadi pengurus gereja. Wow, luar biasa kan? Dan cinta perpuluhan, Bu. Oh. Saya tahu cinta perpuluhan, terus setia kasih perpuluhan ke gereja ya. Iya. Dia terus beri tiap bulan. Wah ya saya bilang ini luar biasa. Sampai keluarganya itu terkejut. Oh. Itu yang saya tahu itu kakak ipar saya itu begini gitu. Kok bisa tunduk seperti itu sama Pak Antoni? Saya bilang bukan kepada saya, Tuhan yang bekerja dalam hatinya kan gitu. Kita bisa dipakai Tuhan gitu. Dan itu pun yang sama seperti di dalam kisah para rasul tadi ya Pak ya. Iya. Bagaimana tuh Roh Kudus bekerja sampai akhirnya hati dari orang-orang yang tadinya ingin menolak akhirnya diubahkan Tuhan ya kan. Nah. Ada keajaiban yang Ya. terjadi ya Pak ya. Nah, bahkan Bar Yesus yang menentang tadi sampai dia nggak dibutakan, dan bayangin yang dimenangkan oleh Paulus dan Barnabas itu orang pinter dalam arti orang yang intelektual dan dia pejabat Ya. gubernur pulau itu gitu. Ya kan? Makanya ketika Tuhan sudah bekerja, percayalah tidak ada yang tidak mungkin. Iya. Semuanya bisa mungkin dan terjadi. Ya kan? Makanya percayalah. Mungkin nggak ada, kamu saat ini tidak melihat perubahan apapun. Merasa bahwa orangnya seperti tadi Pak Antoni bilang bahwa nggak ada, kayaknya cuek-cuek aja, kayaknya masa bodoh gitu kan. Percayalah satu saat Roh Tuhan itu akan bekerja akan mengubahkan hidup seseorang lewat hidup kamu. Nah, jadi buat kamu semua Sobat Dios, jangan menyerah. Lakukan apa yang menjadi bagian kamu. Kalau di kantor kamu memang Tuhan suruh untuk sharing firman, atau Tuhan suruh kamu untuk lakukan hal-hal yang menurut kamu kayaknya nggak mungkin, Tuhan nggak akan bisa ini, lakukan saja. Percayalah akan ada sesuatu keajaiban yang Tuhan kerjakan melalui hidup kamu. Ya, jadi contohnya salah satu, mungkin kamu di kantor, mungkin rekan kamu di mana saya tidak tahu, mungkin juga beda imannya. Siapa tahu melalui satu saat dia memiliki pergumulan, dengan Anda membelai, memberi dorongan, kekuatan, atau mengatakan saya percaya masalahmu bisa Tuhan selesaikan. Nah, mulai dia berpikir Tuhan bisa menyelesaikan. Yang saya tahu dia kan orang Kristen, Tuhannya Tuhan Yesus. Nah, itu sudah bersaksi dengan singkat dan praktis saja. Nah, kita nggak tahu satu saat dia mau dengarkan firman Tuhan dan akhirnya dia mulai bertanya tentang siapa Tuhan Yesus gitu. Iya. Oke Sobat Dios, kita akan kembali lagi. Kita mau dengarkan lagu dulu. Nanti kita akan kembali lagi buat kamu semua yang mungkin saat ini sedang mendengarkan acara Jalan Kehidupan malam hari ini. Buat kamu yang punya pertanyaan, kamu bisa langsung WA aja ke nomor WA kita di 0813 87227274. Oke, ulang lagi ya di 0813 87227274. Oke Dios Radio, terima kasih buat kamu semua masih setia mendengarkan Dios Radio hingga saat ini, dan kita masih di acara Jalan Kehidupan dan kita masih belajar tentang firman Tuhan, yang terutama dari tema yang dibawakan hari ini oleh Bapak Pendeta Antoni, yaitu My Role in Mission. Saya dalam bermisi. Ya, peran saya dalam bermisi. Nah, jadi buat kamu semua nih yang masih muda-muda, jangan pernah takut ketika Tuhan tiba-tiba di hati tuh kayak ada Roh Kudus berbicaranya. Ayo, sekarang kamu pergi. Ini ada orang yang harus kamu layani. Betul. Lakukanlah. Ya. Ya betul ya Pak ya. Betul. Karena itu adalah satu tugas yang luar biasa indahnya, yang mulia banget yang Tuhan kasih untuk memenangkan jiwa. Apalagi di zaman sekarang ini yang
banyak orang yang gilinglungnya banyak. Benar. Mungkin cara Tuhan pakai hidup kamu untuk bisa bawa jiwa-jiwa ini untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Betul, karena kalau orang tidak bertemu Yesus, mereka tidak memiliki pengharapan, dan hanya Injil yang bisa memberikan pengharapan dan hidup penuh damai sejahtera. Amin, betul banget. Jadi buat kamu, jadi apapun yang sekarang kamu kerjakan, mungkin kamu sedang sekolah, kamu bekerja, kuliah, ya kan? Atau apapun yang mungkin kamu saat ini juga mungkin punya bisnis, usaha di rumah yang kecil-kecilan, ya kan? Mungkin itu cara Tuhan yang Tuhan pakai. Atau bisa jadi gini, karena kan Tuhan bisa pakai dengan berbagai macam cara ya Pak ya. Bisa menggunakan berbagai macam cara untuk menjamah hidup seseorang. Karena Isya pernah dengar nih Pak ya, ada yang bilang gini, Tuhan bahkan bisa pakai melalui bakat kita. Misalnya Betul, kita memasak, kita hobi memasak, punya hobi, Tuhan pun bisa pakai dari hobi kita itu memberkati banyak orang. Ya, betul. Betul ya Pak ya? Betul. Karena kan mungkin kamu saat ini sedang bingung, apa yang harus saya lakukan nih untuk saya bisa memberkati banyak orang dan hidup saya bisa jadi berkat. Gitu. Nah mungkin Bapak punya pengalaman yang bisa mencerahkan nih orang-orang, para sobat Dias yang ada di luar sana, bahwa Tuhan bisa pakai hidup kita dari berbagai aspek dari hidup kita. Iya. Sebetulnya kalau kita baca Injil tentang beberapa perumpamaan talenta itu ya, Iya. ada yang diberi 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Tapi kalau semua itu dimanfaatkan, itu pasti bisa menghasilkan. Ya. Jadi jangan seperti orang yang memiliki 1 talenta dikubur, dia tidak berbuat apa-apa. Nah, kalau Tuhan memberikan kita bakat, pasti bisa untuk memuliakan Tuhan. Contohnya pendekatan melalui saya bisa main gitar. Akhirnya seseorang itu siapa saja saya ajari gitar pelan-pelan. Akhirnya ada satu keakraban, dia menikmati dan dia memahami dan dia juga mulai pinter. Dan akhirnya dia boleh melihat Kristus dalam diri kita, dan kita bisa juga sampaikan Injil lewat bakat kita seperti itu. Bahkan lewat talenta-talenta ya seperti buat kue dan sebagainya. Ada seorang yang di komplek rumahnya karena dia pintar buat kue dan sebagainya, akhirnya tetangga-tetangga yang belum mengenal Kristus suka bersahabat dengan dia dan mereka tertarik karena dia bisa mengajari, menolong dan sebagainya. Seperti itu. Jadi memang kadang-kadang kita nggak bisa saat itu juga orang terima Tuhan Yesus atau bagaimana gitu, akhirnya ya itu puji Tuhan kalau saat itu dia membuka diri. Tapi ada melalui persahabatan dengan jangka yang panjang juga bisa seperti itu, dan akhirnya mereka mengenal Tuhan. Ya makanya yuk Sobat Dios, jangan pernah menyerah. Kalau mungkin kamu ngerasa nggak ngelihat apa-apa, kayaknya kok nggak kelihatan ya ujungnya gitu kan, hasilnya gitu. Udah nggak usah lihat hasilnya deh, jalanin aja prosesnya, nikmatin aja proses yang Tuhan lagi buat nih buat hidup kamu, untuk kamu bisa jadi berkat itu. Dan yang memang memenangkan jiwa itu bukan kita, itu pekerjaan Roh Kudus. Kita hanya pemberita saja. Paulus juga ditolak, tapi ada juga yang menerima, dan kita juga nggak tahu satu saat mungkin dia mau mati nanti baru terima Tuhan, bisa seperti itu. Jadi bukan langsung instan ya Pak ya. Tidak instan, sia-sia nanti seperti itu. Ya, jadi buat kamu semua yuk, gimana kita bisa menjadi berkat buat banyak orang ketika apalagi kalau itu memang Tuhan sudah taruh dalam hidup setiap kita. Nah, sebelum kita tutup Pak, di sesi yang terakhir ini mungkin Bapak bisa memberikan sedikit konklusi dari apa yang kita sharing malam hari ini, bahwa biar ini menjadi setiap Sobat Dios yang di rumah juga bisa semakin dibukakan bahwa ini loh arti hidupku
dalam misi yang Tuhan taruh nih dalam kehidupan ini? Ya, setidaknya sebagaimana tema kita My Role in Mission, peran saya dalam bermisi, mulailah kita melangkah untuk bermisi, menyampaikan firman, atau mendukung dalam doa, atau mendukung dalam dana untuk pekerjaan Tuhan misi. Contohnya di gereja kita ada hamba Tuhan yang sedang diutus di Timur Tengah, saya tidak tahu apakah di Cungko, di China gitu ya. Nah, itu kita dukung dalam doa dianya, kita dukung dalam dana juga. Itu suatu pekerjaan yang mulia di dalam bermisi. Karena gereja Antioquia ada yang pergi, tapi ada juga yang jaga gawang menopang dalam doa jemaat Antioquia sendiri. Nah, tapi kalau untuk menyampaikan Injil dikatakan saya nggak bisa, saya pikir gampang ya, gampang sekali. Karena orang yang kerasukan di Gerasa itu ya tadinya dia suka ngamuk, rantai yang kuat aja dilepaskan sama dia, dia membanting-bantingkan diri, tidurnya aja di dekat kuburan seperti itu. Ketika dia diubahkan Tuhan, ya dia bisa melakukan, dan Tuhan Yesus bilang, pergilah, pulanglah ke rumahmu dan ceritakan apa yang Tuhan buat atas dirimu gitu. Dan akhirnya orang itu pulang, dia menyampaikan bahwa Yesus itu Tuhan yang sudah mengubahkan saya, yang sudah menyembuhkan saya. Loh, saudara pasti bisa seperti itu. Yang saya tahu, Tuhan sudah mengubah hidup saya memiliki keselamatan, kepastian keselamatan, saya punya pengharapan kalau saya mati nanti saya bersama Kristus, dan saya tahu dunia ini bukan rumah saya. Jadi selalu kita memikirkan kepada kekekalan, karena itu pentingnya jiwa-jiwa dimenangkan, karena iblis itu tidak suka kalau satu orang bertobat. Kalau satu orang bertobat, beribu-ribu malaikat di surga bersukacita. Ya. Tetapi satu orang bertobat itu bagi iblis, waduh, itu dia marah, gak suka. Nah, jadi mari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Ceritakan apa yang Tuhan buat atas dirimu yang sudah mengubahmu, dan dia beritahukan bahwa ada hidup yang kekal, dan hidup kekal itu ada dalam Kristus Yesus saja. Amin. Ya, itu dia. Dan terima kasih buat kamu semua nih Sobat Dios ya, yang udah mendengarkan. Biar sharing malam hari ini bisa mengubahkan hidup kita. Dan buat kamu juga nih, kalau ketika kamu tahu bahwa apa yang menjadi bagian kamu yang harus kamu lakukan dalam melakukan sebuah misi, terutama pada itu yang dari Tuhan, lakukanlah. Mungkin awalnya akan sulit, percayalah ketika Tuhan yang mengutus kamu, dia akan mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk juga hidup kamu Tuhan akan persiapkan. Jadi gak mungkin Tuhan akan membiarkan kamu berjalan sendiri, karena Tuhan akan memberikan, udah pasti Tuhan akan menyediakan penolong yang selalu setia menolong hidup kita. Dan sebelum kita tutup untuk acara Jalan Kehidupan malam hari ini bersama Bapak Pendeta Antoni, saya meminta Bapak Pendeta untuk doa penutup dan juga doa berkat untuk malam hari ini. Oke. Nah, sekali lagi mari kita berperan di dalam misi Tuhan, karena untuk itulah Dia panggil kita, untuk kita bersaksi di dunia yang gelap ini. Mari kita berdoa, Bapak, Ibu, dan saudara yang ada dimanapun berada saat ini. Bapa dalam surga, hati kami penuh syukur kalau kami sudah ditebus oleh darah-Mu yang mahal. Engkau memberikan anak-Mu menjadi tebusan bagi kami, dan kami diselamatkan. Tapi ketika kami sadar bahwa kami sudah diselamatkan, orang lain di sekitar kami yang belum mengenal Engkau, mereka juga perlu diselamatkan. Tuhan, kami rindu, biarlah kami bertekun mendoakan mereka, dan Tuhan juga bisa memakai kami semua untuk menyampaikan berita Injil yang indah. Mungkin ada di tengah keluarga kami yang belum
mengenal Tuhan Yesus. Kami mohon supaya Tuhan pakai saudara-saudara kami, supaya mereka boleh memenangkan jiwa-jiwa yang belum bertobat ya Tuhan, dan mereka kembali kepada Tuhan. Berkati aktivitas seluruh para pendengar, biarlah Tuhan menopang dan menolong akan seluruh aktivitas usaha pekerjaan mereka masing-masing. Mungkin juga ada yang sedang studi, biarlah Tuhan juga menopang studi mereka sehingga mereka boleh melihat masa depan yang indah. Dan akhirnya kita ingin berpisah satu dengan yang lainnya. Arahkanlah saudara hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau pagi dan petang, siang dan malam, ketika engkau keluar masuk rumahmu, ketika engkau mencari nafkahmu, ketika engkau bersekutu dengan seisi rumahmu. Tuhan menjauhkan engkau dari segala mara bahaya dan menyatakan kemurahan dan kebaikannya dalam setiap langkah hidupmu, sehingga engkau boleh melihat hari-hari depan yang dipimpin oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati menembus dosa kita, dan penyertaan Roh Kudus memelihara hidupmu hari ini sampai Maranatha bertemu Tuhan Yesus kembali. Kita yang percaya mengatakan amin. Amin.